ya. Jadi yang DA mungkin Bapak nggak jelaskan terlalu detail ya, karena nanti menjadi tugas kelompok 1 dan kelompok 2 ya, DA. Sepertinya seperti itu kelompok yang kelompok 1 terutama yang DA ya. Kelompok 2 ada ini enggak tentang DA juga enggak? Kelompok 3 sepertinya ada tentang ini apa? Yang evolusi inilah gitu ya. Perkembangan monef gitu ya, seperti itu. Oke, nah itu. Nah, ini kita masuk ke latar belakang spending review ya. Nanti tolong Iqbal kalau sudah komplit bisa lari ke ini ya, ke slide nomor awal aja ya, biar buat bukti pembelajarannya. Kasih tahu aja Bapak, nggak apa-apa ya. Ini spending review, di sini dijelaskan review atas belanja pemerintah pusat ya. APBP itu anggaran belanja pemerintah pusat yang menekankan pada konsep value for money ya. Proses belanja meliputi 3E, ekonomi, efisiensi, efektivitas gitu ya. Kalau digambarkan seperti itu. Ada input, proses, output hingga mencapai outcome, hasil. Efisiensi dengan membandingkan output dibanding input, efektivitas dengan membandingkan outcome dengan outputnya gitu ya. Seperti itu. Ini sudah pernah kita bahas ya. Aspek efektivitas ini dilihat dengan melihat keterkaitannya, dilakukan dengan melihat keterkaitan antara realisasi belanja dan capaian output belanja ya. Apakah belanja pemerintah itu sudah disalurkan secara 3T gitu ya, tepat waktu, tepat jumlah, tepat penerima. Nah, ini mungkin mengadopsi prinsip yang ada di PT Taspen. Kalau PT Taspen kan ada 5T ya. Tepat orang, tepat waktu, tepat administrasi, tepat tempat ya, lokasi tempat gitu ya, dan tepat jumlah. Itu kan ininya kredo yang ada di Taspen, prinsip di PT Taspen. Taspen itu tabungan asuransi pegawai negeri gitu ya. Oke, review dilakukan dengan kerangka sebagai berikut ya. Terus dia lihat sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan gitu ya. Baik itu dokumen perencanaan 5 tahunan atau 1 tahunan. Yang RPJMN ini 5 tahunan, LKP ini tahunan. Terus yang kedua mengaitkan alokasi belanja dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Ya. 3, review atas eksekusi belanja. Dan keempat, identifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dan perkembangan penyelesaiannya sehingga dapat menjadi umpan balik untuk mitigasi risiko di tahun selanjutnya untuk jenis belanja yang sama gitu ya, seperti itu. Jadi seringkali terjadi itu untuk kelompok jenis belanja barang ini terjadi inefisiensi gitu ya. Jadi inefisiensi seharusnya kan berdasarkan pengalaman yang sifatnya belanja barang itu kan bisa diprediksi gitu ya. Bisa diprediksi berapa kebutuhan bulanannya gitu ya. Nah, sehingga bisa diketahui nanti jangan sampai terjadi untuk jenis belanja barang ikut-ikutan juga di semester di triwulan keempat malah ikut-ikutan juga dia menumpuk ininya ya, pencairan anggarannya di triwulan keempat gitu ya. Kalau di sini kalau nggak salah itu di slide nomor 15 ya. Nah, 15 itu menggambarkan seperti itu gitu ya. Ikutan juga gitu ya. Harusnya kan polanya mendatar tuh gitu ya. Belanja barang personal itu harusnya kan polanya garis mendatar. Tapi kok ini dalam realisasinya kok di triwulan keempat itu melonjak ya. November Desember rata-rata grafiknya pada naik gitu ya. Dan seperti itu. Karena mengejar target penyerapan. Harusnya kan pola idealnya dia rata ya. Tuh. Balik lagi kita ya tadi
Nah, sekarang kita masuk ke aspek ini ya, efisiensi ya, efisiensi. Ini pelaksanaan review efisiensi ditujukan untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Ya, untuk keperluan internal DJPB, ini review diarahkan untuk monitoring atau pemantauan dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kedua juga penyediaan alokasi belanja dan kecukupan kas. Ini terkait dengan manajemen kas, gitu ya. Ini kalau di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini ada namanya Direktorat Pengelolaan Kas Negara, gitu ya. Nah, mereka harus memastikan gitu ya manajemen kasnya sudah dilaksanakan secara optimal, gitu ya. Terus yang ketiga ini untuk memastikan value for money, ya, value for money atau kualitas belanja. Adapun untuk keperluan eksternal, ya, DJPB itu menyampaikan hasil spending review itu kepada DJA, ya, kepada DJA sebagai bahan masukan bagi DJA untuk melakukan proyeksi penyusunan ini ya, pagu indikatif kementerian lembaga. Selain itu juga hasil spending review ini juga sebagai bahan masukan bagi DJA dalam perumusan kebijakan penganggaran dan bahan juga ketika kita mengkanter gitu ya. Ada apa di pertemuan tiga pihak seringkali kan Bappenas dan Kementerian Lembaga sebagai mitra kita kerja kita itu pengennya minta anggarannya itu tambah terus gitu ya. Tapi kita kan harus melihat juga hasil monef kita, hasil evaluasi di tahun sebelumnya, ternyata kan si Kementerian Lembaga itu seringkali tidak optimal membelanjakan anggarannya seperti itu, memanfaatkan alokasi anggaran yang sudah disediakan. Seperti itu, ya. Oke, gimana? Sudah komplit kah? Baru 27, masih 1, ya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan terkait aspek efektivitas tadi sudah, efisiensi, satu lagi aspek ini ya, ekonomis gitu ya, seperti itu. Oke, spending review itu sebenarnya sudah lama dilaksanakan ya, mulai tahun 2012 gitu ya, 2012. Ini kalau kita lihat di sini ada arahan dari Bu Menteri ya, Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. 2012 siapa ya menteri kita? Bu Sri Mulyani enggak? Kayaknya kan Bu Sri Mulyani sempat di zaman Pak SBY jadi menteri juga, setelah itu berangkat ke World Bank gitu ya. Itu di zaman Pak Jokowi kan balik lagi diminta jadi menteri lagi gitu ya. Nah, ini Menteri Keuangan pernah kasih disposisi bahwa Ditjen Perbendaharaan dan DJA itu agar merealisasikan spending review serta melakukan sosialisasi kepada kementerian lembaga bahwa fokus evaluasi itu tidak hanya ditekankan pada penyerapan anggaran, tapi yang lebih penting adalah tercapainya output dan outcome, ya, dengan yang value for money tadi. Terus disposisi Wakil Menteri Keuangan itu mungkin siapa ya, Pak Majasmo kali ya. Ditjen Perbendaharaan ini agar menyiapkan model yang baik gitu ya untuk melakukan review kualitas belanja dengan melihat korelasi antara penyerapan anggaran dan capaian output serta outcome per KL. Nah, itu akhirnya Ditjen Perbendaharaan bikin modelnya itu menggunakan ini ya, dia. Terus ada arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan tanggal 14 Januari 2013 bahwa Ditjen Perbendaharaan agar menyiapkan spending review terhadap 10 KL yang jadi pionir gitu ya, perintis lah gitu ya, sampel gitu ya, memiliki pagu terbesar untuk digunakan sebagai masukan dalam pertemuan tiga pihak gitu ya. Nah, di sini hasil spending review digunakan untuk mendukung DJA ya ketika ada pertemuan tiga pihak ya, antara Bappenas, KL dan Kementerian Keuangan. Yang dalam hal ini diwakili oleh Ditjen Anggaran ya. Untuk memenuhi arahan Menteri Keuangan, maka dilakukan spending review terhadap 10 KL yang memiliki pagu anggaran terbesar.
penambahan 1 KL ini untuk menggantikan Kemenhan, gitu ya, yang memiliki karakteristik khusus dalam pencairan dananya, ya. Kalau Kementerian Pertahanan kan banyak belanja modal gitu ya untuk alutsista gitu ya. Jadi ya mungkin agak beda dengan kementerian lain yang pengadaan barang jasanya mungkin lebih banyak ininya untuk dari pihak penyedianya. Kalau di Kementerian Pertahanan kadang-kadang kan untuk alat-alat militer penyediaannya terbatas gitu ya, dan daya serap anggarannya juga yang besar memang ya bisa setelah 1 semester baru terrealisasi seperti itu ya, agak beda dengan KL yang lain. Oke. Ya silakan. Udah lengkap ya, udah Bapak pindahin dulu ya slide pertama. Mungkin bisa dipoto sama si Iqbal dulu ya, boleh ya. Oke, Iqbal. Sudah Pak. Ya, WA grup kita ya. Oke, Bapak mungkin 30 menit saja biar kita ada bisa diskusi untuk tiap kelompok, mungkin dikasih waktu masing-masing 15 menit kali ya, 15 menit kali 3, 45 menit ya. Mungkin nanti bisa kita gunakan untuk diskusi. Bapak kepikiran juga karena materinya banyak, mungkin Bapak harus bikin ya tugas diskusi lagi ya, diskusi 4, tapi materinya materi pertemuan ke-5 spending review. Nah, kan di pertemuan ke-4 kita nggak ada diskusi 4 kan, ada tugasnya berarti tugas kelompok gitu ya, buat menyiapin penyelesaian tugas kelompok. Mungkin soalnya pilihan ganda sama ini kali ya, sama esai lah gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu Anda ketika UTS nanti. Oh ya, untuk UTS nanti tadi sih rapat manajemen direktur itu pengennya kita sudah mulai tatap muka secara offline gitu ya. Dapat informasi itu nggak, Bella atau Prima? Belum ada informasi bahwa siap-siap nanti, belum ya. Kalau di kampus sendiri sih minggu kemarin itu sudah ada uji coba untuk pertemuan ini ya, tatap muka secara offline ya. Jadi yang mahasiswa yang ahli program itu sudah tatap muka sepertinya mereka ya. Jadi kemungkinan ya kalau memang suasana pandemi sudah berakhir menjadi endemi ya. Kalau yang ini ya pandemi endemi gitu ya. Jadi sudah dianggap COVID-19 sebagai virus biasa seperti flu gitu ya. Nah, boleh jadi nanti kita ketemunya udah tatap muka lagi secara offline gitu ya. Seperti itu ya. Tadi juga sudah disimulasikan katanya untuk yang soal UTS nanti open book katanya ya. Dia bentuk ini sih ya seperti itu gitu ya. Selama ini kan kita ya Anda jawab UTS dengan scan gitu ya, scan baru dikirimkan gitu ya. Kalau nantinya mungkin pengen langsung kayak di hadapan komputer atau laptop langsung bisa ini gitu ya terkirim, jadi paperless lah seperti itu pengennya katanya, tapi nggak tahu kapan itu bisa ya. Pengennya sih Pak Direktur mulai UTS tahun ini gitu ya. Oke, itu ya sekilas bocoran gitu ya. Jadi siap-siap nanti kalau diminta balik lagi ke kampus gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Kalau cakupan spending review Anda bisa baca sendiri. Ini ada yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan ya, dan juga dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran ya. Jadi kalau yang di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dia melakukannya itu
meliputi seluruh belanja pemerintah yang menjadi kewenangannya ya di wilayah kerja Kanwil DJPB itu dengan basis Saker ya, di luar belanja pemerintah dengan kode kewenangan KP ya. Ini kan kalau di RKKL itu ada kode kewenangan, ada KP, KD, DKTP dan lain-lain gitu ya. KP itu kantor pusat, KD itu kantor daerah, DK itu Dekon, TP itu tugas pembantuan gitu ya, seperti itu. Adapun untuk spending review yang dilakukan oleh Direktorat PA ini yang belanja pemerintah level nasional dengan mengkonsolidasikan hasil review di PA dan hasil review Kanwil DJPB dengan basis KL gitu ya. Nah, bisa juga si Direktorat PA ini ya melakukan review yang sifatnya lintas KL ya dan atau lintas Kanwil DJPB. Ya. Sedangkan yang cakupan yang lain adalah spending review tematik ya, tematik dalam hal ini dia mengukur batas belanja pemerintah untuk tema-tema tertentu. Contohnya anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran pertahanan, anggaran inklusif gender, anggaran mitigasi perubahan iklim, segala macam lah gitu ya. Itu yang sifatnya tematik. Ya. Oke, kita masuk sekarang ke ini ya, cakupan spending review ya. Ini ada beberapa metode, ada benchmarking, ada output streamlining, ada deviasi kebutuhan, ada inmalik dan review alokasi. Ada 5 ya untuk review efisiensi. Ya, tadi kan ada 4 review ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ada untuk efektivitas, metodenya review atas eksekusi belanja, anggaran, dan review konsistensi pelaksanaan anggaran dan perencanaan. Ya, oke, ini bisa kita lompat-lompati. Jadi untuk penguasaannya, Bapak bikin soal diskusi 4 aja nanti ya. Ada soal pilihan ganda mungkin sekitar 5 aja gitu ya. Dan soal esai mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 3 lah ya, 3 atau 4 ya. Bukan suasana belajar sudah menjelang mau liburan gitu ya. Kita mulai liburan tanggal ini kan, minggu depan udah nggak ada kuliah lagi kan, tanggal 25 udah libur ya, masuk tanggal 9 gitu ya, betul Prima? Oke, aman ya. Oke, itu untuk yang review ekonomi, review efisiensi dan efektivitas ya, Anda bisa baca sendiri. Kalau benchmarking juga kemarin sudah pernah kita coba bahas gitu ya, benchmarking ukuran kinerja, penggunaan kinerja untuk pelaksanaan kegiatan dengan output sejenis gitu ya. Jadi kalau pernah Bapak kasih contoh benchmarking yang dia yang di kantor pajak itu ya, kantor pajak di wilayah provinsi Jawa Timur gitu ya. Ada mahasiswa D4 Hafiz ya namanya kalau nggak salah ya, deskripsinya itu deskripsinya bahas tentang ini gitu ya, efisiensi di kantor pelayanan pajak di provinsi Jawa Timur. Dia bikin benchmark gitu ya, setelah dapat datanya dengan menggunakan dia menggunakan dia ada dibagi KPP-nya itu ada KPP Madya sebagai benchmark dan satu KPP Pratama yang dijadikan benchmark juga untuk mengukur tingkat efisiensi ya di KPP di Jawa Timur seperti itu ya benchmark. Oke, ada juga output streamlining. Ini untuk yang alokasi belanja generik ya, generik. Generik itu maksudnya belanja yang ada sifatnya umum dan ada di hampir seluruh kementerian lembaga. Output generik itu dikerjakan nomor 1, nomor 2 biasanya ya. Nomor 1 itu gaji dan tunjangan, nomor 2 itu kebutuhan sehari perkantoran gitu ya. Menjadi personal sifatnya. Seperti itu. Kalau yang benchmark ini biasanya dia pakai output yang
teknis ya, output teknis yang dijadikan sasaran benchmark. Contoh mungkin output teknis, kalau Bapak pernah nangani dulu di di LIPI gitu ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mereka bikin output yang untuk rumpun penelitian ya. Jadi mereka bikin ada seperti standar biaya keluaran umum untuk penelitian, ada penelitian dasar, penelitian pengembangan, penelitian terapan gitu ya, seperti itu. Dan itu bisa digunakan gitu ya. Output yang disusun bersama tadi itu akan semula dari punyanya SILIPI. SILIPI dijadikan benchmark. Output tadi digunakan juga akhirnya oleh kementerian lembaga dalam rumpun ini ya, rumpun Ristek. Rumpun Ristek itu kan KLK rumpun Ristek itu banyak tuh. Ada Batan ya, Badan Tenaga Nuklir ya, Batan, Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, ada juga BPPT ya, ada LAPAN, Penerbangan dan Antariksa, ada BIG, Badan Informasi Geospasial, dan Kemenristek sendiri gitu ya. Nah, akhirnya mereka sepakat gitu ya, si punya LIPI yang mereka sudah bagus dalam perumusan outputnya gitu ya, terkait dengan output penelitian gitu ya, akhirnya dijadikan benchmark dan akhirnya mereka pakai bersama jadi standar biaya keluaran umum bidang penelitian. Nah itu ya, semula dari LIPI dijadikan benchmark, akhirnya dijadikan benchmark si LIPI tadi untuk digunakan output tadi, unit cost-nya itu ya digunakan bersama oleh Kementerian Lembaga Rumpun Ristek, Riset dan Teknologi ya, seperti itu. Itu contoh nyatanya yang benchmark. Terus yang streamlining ya, ini tadi yang output generik ya. Generik itu output yang bersifat umum dan ada di hampir seluruh kementerian lembaga. Jadi dia kegiatannya misalnya kodenya 001 gaji dan tunjangan, dan 002 ya, personal dan kebutuhan perkantoran. Terus yang ketiga tadi deviasi kebutuhan. Tadi yang Bapak gambarkan tadi ya. Nah, deviasi kebutuhan dengan melihat polanya gitu ya, pola penentuan rata-rata optimal tingkat kebutuhan penggunaan belanja barang personal 52 ya. Di dalam setiap termin ya, bisa bulanan bisa triwulan. Jadi yang dia perbedaan atau deviasi antara kebutuhan bulanan dengan rata-rata optimalnya itu ini dianggap sebagai inefisiensi ya. Jadi tadi contohnya seperti itu. Harusnya kan polanya mendatar, trennya dan penyerapan ideal untuk belanja barang personal ya harusnya berbentuk garis mendatar. Tapi ternyata di triwulan keempat ini melonjak gitu ya. Ini polanya nggak betul seperti ini ya, harus dibenahi. Terus satu lagi N-Malik ya. Nah, program kegiatan output yang berdasarkan sifat karakteristik yang harusnya cuma perlu dialokasikan satu kali saja dan tidak perlu diulang gitu ya. Lanjut. Jadi contoh yang sering Bapak kasih itu kalau di PKN STAN ada penyusunan kurikulum. Tahun ini misalnya sudah dialokasikan anggaran untuk penyusunan kurikulum. Ya, tahun depan nggak usah lagi dialokasikan untuk penyusunan kurikulum. Karena apa? Karena kurikulum itu kan harus dilaksanakan. Minimal dilaksanakan sekitar 4-5 tahun, kemudian di tahun kelimanya itu baru dilakukan penyusunan kurikulum lagi gitu ya. Nah, jadi nggak perlu dialokasikan secara terus-menerus ya. Ya, kalau sudah dibangun kantor tahun ini, ya, bangunan gedung kantor yang sifatnya single use, ya, tahun depannya tinggal kasih biaya pemeliharaan saja gitu ya. Nggak perlu harus bangun kantor lagi gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya ya, emang gitu. Terus yang kelima ada review alokasi. Review alokasi penelusuran LKKL untuk mengidentifikasi apakah ada potensi inefisiensi ya, baik dari sisi kelebihan alokasi, tidak wajar, duplikasi, maupun potensi penghematan lain yang dapat dimungkinkan baik dari penggunaan teknologi ya, efisiensi teknis kan, kalau penggunaan teknologi efisiensi teknis ya, modernisasi dan lain-lain ya. Jadi di sini ada alokasi berlebih, kurang relevan dengan ininya output
ya, artinya komponen kurang relevan untuk mencapai output, gitu ya. Terus ada juga duplikasi, gitu ya. Ini ada dicontohkan yang di belakang ada tanda bintang merah, gitu ya. Nah, bintang merah artinya bisa kita lewati, tapi ada contoh-contohnya itu ya. Anda bisa pelajari sendiri, ya. Oke. Terus review efektivitas, ya. Nah, ini Anda juga bisa baca sendiri, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sekarang kita masuk ke lompat gitu ya, coba kita bahas mengenai hasilnya ya. Bagaimana hasil spending review yang sudah dilaksanakan dari tahun 2012 sampai 2000. Di sini datanya sampai 2019 aja sepertinya ya. Belum sempat update lagi Pak Irwan untuk yang 2020, 2021 seperti apa. Tapi kecenderungannya gitu ya, spending review ini ya dianggap berhasil lah gitu ya. Dianggap berhasil karena nilai angka yang bisa diperoleh gitu ya dari hasil spending review dari tahun ke tahun semakin mengecil gitu ya. Kita lihat di tahun 2000 berapa ini 2012 di slide nomor berapa itu 16 ya. 16 ya berapa ini? Slide-nya kita lihat tadi dari 2012 sampai 2019 ya. Itu di slide nomor 43 ya. 43. Slide 43 itu kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun angkanya itu semakin menurun gitu ya. Jadi inefisiensi dan duplikasi ya di tahun 2012 itu ya besar sekali gitu ya. Jadi ada 39 inefisiensi dan duplikasi, 39 T itu ya. Karena 12 digit belakangnya ya. Itu 2 3 4 iya 39 triliun gitu ya inefisiensi dan duplikasi. Dana cadangan dan sisa dana hasil penelahan ini 3,4 triliun. N maliknya juga gede masih 18,5 T 2013 kecenderungannya makin mengecil gitu ya. Efisiensi tinggal 8,3 T untuk yang duplikasi ya ada 99 miliar. N malik turun dari 18 menjadi 8,3 T gitu ya. Itu ya kalau dilihat ini kecenderungan semakin menurun. Artinya sudah dianggap berhasil lah gitu untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia gitu ya. Itu. Jadi kalau di paparan yang Bapak punya spending review di tahun 2015 itu ya. Mungkin Bapak cari filenya nanti ya. Kalau dilihat ini action plan itu ya arah pengembangan spending review jangka panjang itu ya di tahapan pertama itu kita memastikan output tercapai gitu ya. Jadi itu yang di level pertama yang ingin kita capai seperti itu ya. Terus di level kedua ini memastikan bahwa output tercapai dengan efisien. Nah ini kita udah mengukurnya itu pengukuran efisiensi. Kalau pertama itu memastikan output tercapai, dia lebih ke permasalahan eksekusi gitu ya, eksekusi. Yang level kedua meningkat lagi, kita memastikan output tercapai dengan secara efisien gitu ya. Artinya masalahnya terkait dengan pengukuran efisiensi. Dan yang terakhir dan paling akhir nanti yang ingin secara jangka panjang kita ingin memastikan bahwa tercapai outcome gitu ya, hasil gitu ya. Seperti itu. Jadi dia lebih permasalahannya kepada pengukuran dampak gitu ya, dampak. Jadi seperti itu. Sama dengan kalau kita belajar logic model itu kan, prosesnya ada input, proses, output menjadi outcome kalau dia berhasil akan menjadi impact ya. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Di tahun 2013 kita spending review ini kan diawali oleh ini sebenarnya permasalahannya itu karena disadari kita itu kapasitas fiskalnya kita itu terbatas gitu ya. Kapasitas fiskal kita terbatas karena apa? Karena banyak alokasi anggaran kita itu
disedot oleh belanja yang sifatnya wajib, mandatory spending. Ada anggaran pendidikan 20% dari APBN gitu ya, dari belanja negara, anggaran kesehatan 5% gitu ya. Nah, seperti itu akhirnya menyedot gitu ya, menyedot anggaran secara keseluruhan sehingga fiskal space kita menjadi terbatas. Nah, kemudian diminta oleh menteri gitu ya, coba deh dicari dengan spending review berapa sih potensi yang bisa dihemat gitu ya, bisa dilakukan penghematan dengan bisa mengoptimalkan anggaran tersedia sehingga untuk bisa menambah ini fiskal space kita gitu ya, seperti itu ya, itu awalnya. Nah, kemudian bisa dieksekusi gitu ya, eksekusi. Bahkan kalau sekarang ini sudah terbiasa kita kalau di tengah jalan misalnya ada kebijakan budget cut gitu ya, pemotongan anggaran ya, atau apa realokasi anggaran ya, budget cut itu kan di zaman-zaman dulu jarang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan gitu ya, zaman-zaman terdahulu. Zaman Menteri Keuangan kita coba terapkan itu budget cut gitu ya, budget cut, potongan anggaran untuk dialokasi ke apa anggaran yang lebih prioritas. Dan zaman Pak Jokowi prioritasnya ke pertanian, infrastruktur segala macam ya. Tahun 2020 kemarin budget cut atau realokasinya itu ke untuk menghadapi menangani pandemi COVID gitu ya, seperti itu ya. Itu apa latar belakang spending review itu seperti itu. Oke, ini sekedar tambahan. Kalau kita lihat ini juga tambahan-tambahan aja gitu ya, bahwa hasil spending review ini sudah semakin inilah gitu ya, semakin membaik lah seperti itu dan bisa menambah potensi ruang fiskal gitu ya. Ini contohnya hasil spending review 2016 ini bisa berpotensi menambah ruang fiskal tahun 2017 banyak 21,9 triliun gitu ya, seperti itu ya. Itu kira-kira apa gambarannya. Oke, ini 2018 ya, di 7,3 triliun gitu ya. Ini apa nih? Potensi celah fiskal berdasarkan review alokasi KKL tahun berjalan dan potensi celah fiskal berdasar atas realisasi belanja tahun anggaran sebelumnya. Ya, ada kecenderungannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Waktu Bapak sudah 30 menit. Iqbal, sepertinya sudah ya. Tadi kita mulai jam 10.25 ya, 10.30 lah ya. Pas ini 30 menit ya. Oke, mungkin yang lainnya bisa didalami, dibaca sendiri, dan Bapak juga akan siapkan nanti soal diskusi 4 dengan materinya, materi kuliah pertemuan kelima ini, spending review. Ya, ada mungkin sekitar 5 soal pilihan ganda dan soal esai 3 atau 4 lah seperti itu. Ya, oke, silakan untuk kelompok 3 siap-siap. Jadi urutannya kelompok 3 dulu, setelah itu kelompok 2, baru kelompok 1 yang paparan. Paparan nggak usah lama-lama, ya sekitar 15 menit lah maksimal ya. Nanti bisa kita tanya jawab atau kalau memang ada tanya jawab bisa langsung ke kelompok 2 paparan gitu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Kalau memang ada pertanyaan, belum ada? Belum? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Oke, Bapak tutup dulu share screen-nya ini, stop share dulu. Mungkin kelompok 3 dulu. Ya, materinya agak mudah sebenarnya kelompok 3 ya, kelompok 3, baru kemudian kelompok 2 dan terakhir yang agak berat kelompok 1 ya. Silakan yang mau share screen kelompok 3 dulu. Silakan, bisa nggak share screen kelompok 3? Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan ya.
Oke. Kelompok 3 dulu. Sepertinya materinya sudah pernah kita paparkan ya, Wildan, Indah, sama Rabeka gitu ya. Jadi tinggal ngulang sedikit gitu ya. Silakan, siapa yang jadi presenternya? Wildan. Wildan dulu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Ahmad Wildan Kamal, dan teman saya Indah Mulia, absen 12, dan Rabeka Febrianti Purba, absen 22, akan memaparkan diskusi kelompok 3 terkait resume jurnal dari World Bank, yaitu Using Monitoring and Evaluation to Support PBB atau Best Budgeting in Indonesia. Jurnal tahun 2012 dari World Bank. Next. Nah, sebagai pembuka, konteks bahasan yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu yang pertama terkait informasi dari MONEF itu sendiri. Nah, informasi MONEF merupakan kunci yang akan merubah sistem perencanaan penganggaran. Monitoring evaluasi yang sistem tradisional yang hanya mendasarkan pada incremental budget. Selain itu, dalam bahasannya kali ini akan membahas terkait perkembangan di mana dalam praktiknya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang ada di dunia ini akan memakan waktu kurang lebih 10 tahun berdasarkan praktik-praktiknya di negara lain, menurut Aristi dan kawan-kawan. Selain itu, pengembangan MONEF di Indonesia ini juga memunculkan tantangan-tantangan dari luas negara Indonesia sendiri yang berbentuk kepulauan dan letak geografisnya, serta organisasi administratif politik dan yang berbasis wilayah, di mana unit pemerintahan di seluruh negeri ini memiliki diatur dalam administrasi berbasis teritorial yang terbagi 33 provinsi dan 497 kota yang tersebar di Indonesia pada tahun 2011, di mana 50% anggaran belanja publik inti ada di Satker tersebut. Nah, yang diskusi yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu gambaran evolusi atau perkembangan MONEF di Indonesia dan juga diakhiri terkait diskusi tentang prioritas tindakan di masa yang akan datang. Bahasan yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi Indonesia di era reformasi tahun 1998. Tahun 1998 terjadi pengunduran diri Presiden Soeharto yang mengantarkan periode reformasi politik yang dramatis, melibatkan reformasi administratif di kubu pemerintahan Indonesia. Reformasi tersebut merubah signifikan terkait lembaga-lembaga baik di sisi yudikatif, legislatif, dan di sisi eksekutif, serta memunculkan pemilu yang lebih kompetitif dan lingkungan politik yang jauh lebih toleran dan terbuka. Selain itu, reformasi yang utama yaitu terkait desentralisasi politik dan administrasi yang mengalihkan fungsi inti layanan publik dari sentralisasi ke desentralisasi dan mendevolusikan otoritas politik ke kota dan kabupaten. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang wewenang pemerintah pusat untuk mengamanatkan pelaporan dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Selain itu, reformasi menciptakan peluang dan tantangan monitoring dan evaluasi itu sendiri, yang antara lain demokratisasi, yang terciptanya harapan baru transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, dialog nasional baru tentang korupsi, yang memunculkan dan penekanan pada program dan kinerja menteri sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan produksi terkait standar layanan minimum,
di tingkat subnasional atau daerah terhadap sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Next. Bahasan selanjutnya terkait evolusi atau perkembangan MONEF di Indonesia. Hal ini secara garis besar sudah disampaikan di pembahasan pertemuan sebelumnya, di mana pada tahun awal 2000-an, yakni setelah reformasi, terjadi perkembangan awal pengembangan sistem MONEF yang sebagian besar didorong oleh peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Koordinasi atau KL Pusat. Namun karena masih belum terkoordinasi secara terpusat, basis KL sendiri menimbulkan masalah di mana peraturan tersebut dibuat dengan sangat cepat sehingga menciptakan masalah dalam harmonisasi dengan peraturan yang dikeluarkan oleh departemen lain. Selanjutnya pada tahun 2003 terjadi reformasi Undang-Undang Keuangan Negara melalui UU 17 2003 di mana terdapat beberapa amanat. Yang pertama, untuk menerapkan sistem klasifikasi anggaran yang mencangkup ukuran kinerja. Yang kedua, ada menyatukan anggaran pembangunan dan anggaran rutin dan membedakan belanja operasional dan belanja modal. Yang ketiga, membuat anggaran berwawasan ke depan berdasarkan penggunaan kerangka ekonomi jangka menengah. Amanat yang pertama yaitu tentang sistem klasifikasi anggaran yang mencakup ukuran kinerja, memberikan dasar bagi kelembagaan MONEF untuk kebutuhan penilaian kinerja. Selanjutnya pada tahun 2004 muncul PP 20 tahun 2004 terkait perencanaan pembangunan nasional yang mengamanatkan Bappenas untuk mengimplementasikan penyusunan rencana kerja tahunan melalui RKP dan Bappenas bertanggung jawab atas perencanaan nasionalnya. Nah, RKP ini membantu menjembatani kesenjangan antara rencana 5 tahunan yang RPJMN dan siklus anggaran tahunan, sehingga RKP akan menjawab kesenjangan tersebut. Selain itu, pada PP ini, KL turut membuat rencana kerja termasuk indikator output dasarnya. Selanjutnya, pada tahun 2005, Kemendagri menetapkan standar pelayanan minimum atau SPM untuk sebagian besar sektor layanan utama. Hal ini memungkinkan adanya MONEF indikator SPM tadi dari waktu ke waktu. Namun, penggunaan informasi SPM oleh pembuat keputusan tersebut terbatas dan belum ada keterkaitan ke sistem alokasi sumber daya. Selanjutnya, pada tahun 2006 terdapat PP 39 tahun 2006 yang diinisiasi oleh Bappenas mengamankan KL untuk melakukan pengumpulan data atau pelaporan pada setiap program pembangunan nasional secara triwulan. Selain itu, implementasi peraturan ini mengalami kesulitan karena pengumpulan data tidak terkait dengan anggaran atau proses perencanaan. Selain itu, masalah yang muncul adalah amanat dari PP ini membebani 24.000 satker karena mensyaratkan pelaporan MONEF tersebut dilakukan setiap triwulan dan banyak informasi yang dilaporkan tersebut disalin dari laporan lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Indah Mulia. Baik, terima kasih Wildan. Selanjutnya di sini ada timeline evolusi monitoring dan evaluasi di Indonesia. Yang pertama itu ada di tahun 2000, yaitu belum mengupayakan sistem monitoring dan evaluasi. Kemudian di timeline kedua ini ada tahun 2000 sampai dengan 2006, yang tadi sudah dijelaskan oleh Wildan. Kemudian di nomor 3 ini ada di tahun 2007, di mana Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan atau DPE dibentuk pada Bappenas. Nah, DPE ini direkomendasikan untuk membangun profil dan kredibilitasnya sebagai agen perubahan. Evaluasi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pembangunan kapasitas dan berbagai informasi, khususnya di Kementerian Keuangan. Nah, indikator kinerjanya itu berdasarkan metodologi kerangka kerja logis berjumlah lebih dari 6.000 dengan fokusnya itu hanya terbatas pada hasil dan relevansi evaluasi secara keseluruhan yang rendah. Selanjutnya di nomor 4 ini ada di tahun 2009,
yaitu Inpres nomor 1 tahun 2010, yaitu Presiden membentuk unit kerja Presiden untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan atau UKP 4 guna menunjang output program jangka pendek. Kemudian timeline yang terakhir ini ada di tahun 2010 sampai dengan 2011, yaitu PP nomor 90 tahun 2010. Peraturan ini mengenai penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya ada tantangan monitoring dan evaluasi di Indonesia. Di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Monef itu sendiri. Yang pertama itu ada tantangannya yang paling signifikan dalam reformasi sistem Monef di Indonesia, yaitu menciptakan insentif yang kuat bagi Monef untuk dilaksanakan, dan agar temuan-temuan yang dalam pelaksanaan Monef ini digunakan untuk menginformasikan anggaran serta keputusan manajer program. Nah, yang kedua ini banyak sekali aktor yang terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan program Monef. Nah, para aktor ini mengembangkan proses monitoring dan evaluasi dan memiliki peraturan yang tumpang tindih untuk mengumpulkan informasi P&E dari kementerian dan kantor-kantor yang lebih kecil di bawahnya itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kekhawatiran tentang keberlanjutan beberapa kebijakan, misalnya Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP 4, dan Tim Nasional untuk Pengentasan Kemiskinan atau TNP2K, yang luas dalam kapasitas teknis. Namun tidak dijelaskan prospek jangka panjangnya untuk kantor-kantor tersebut, karena mereka adalah produk dari administrasi politik dan rentan di bawah administrasi baru. Next. Kemudian ada pemantauan beban di tingkat kementerian. Yang di sini pembahasannya yaitu beban pelaporan yang berlebihan, khususnya terlihat ketika kita melihat persyaratan pelaporan dari beberapa kementerian terbesar. Misalnya Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Nah, kementerian-kementerian ini secara hukum diharuskan untuk menyediakan setidaknya 6 laporan pemantauan rutin kepada kementerian atau kantor pemerintah yang berkoordinasi. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan ini, masing-masing kementerian memiliki sistem pemantauan internal untuk mengumpulkan informasi terkait pengeluaran anggaran dan implementasi program. Nah, setiap kementerian ini memiliki format laporan yang unik berdasarkan sistem pemantauan internal program tertentu. Next. Di sini untuk evaluasi Monef di Indonesia itu menggunakan set data yang ada untuk mengevaluasi hasil program. Yang pertama contohnya itu ada Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Sosenas, yaitu mengumpulkan informasi inti berupa jenis kelamin, usia, status perkawinan, dan pencapaian pendidikan semua anggota rumah tangga melalui kuesioner. Survei ini juga mengumpulkan informasi tambahan tentang topik-topik seperti perawatan kesehatan dan gizi, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, serta pengalaman angkatan kinerja. Untuk contoh kedua ada survei PODES atau Survei Statistik Potensi Desa. Survei ini dilakukan di tingkat desa atau kecamatan dengan mengumpulkan informasi tentang infrastruktur dan layanan lokal, populasi, dan ekonomi lokal. Contoh yang ketiga yaitu ada survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, yaitu mengumpulkan karakteristik pasar kerja nasional berdasarkan individu usia kerja dalam rumah tangga sampel. Dan contoh yang terakhir ada IFLS atau Indonesian Family Life Survey, yaitu survei panel berkelanjutan yang datanya tersedia di domain publik. IFLS ini mengumpulkan data di tingkat individu, rumah tangga, dan komunitas ini pada keempat set data ini belum terrealisasi untuk monitoring dan evaluasi atau dampaknya untuk perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Waktu dan ketersediaan data ini tidak menjadikannya sebagai pengganti yang tepat untuk pemantauan program rutin. Namun, data ini berpotensi memberikan informasi tentang hasil program jangka panjang yang relevan dan perencanaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh BK.
Terima kasih Indah. Lalu terkait hal tersebut dilakukan upaya terbaru, yaitu pada tahun 2011 diadakan serangkaian pertemuan yang dihadiri oleh Bappenas, Kemenq, dan UKP4. Masalah utama yang dibahas adalah perlunya penyederhanaan berbagai mandat MONEF, peraturan, dan persyaratan pelaporan. Lalu dari hasil pertemuan itu diambil dua masalah atau dua hal yang harus dilihat. Yang pertama itu Bank Dunia fokus mendorong agar adanya integrasi yang baik antar lembaga, khususnya Bappenas dan Kemenq terkait siklus anggaran tahunan. Lalu yang kedua, mitra pembangunan lainnya juga terus mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat kapasitas MONEF. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan uji coba serangkaian lokal karya, pengembangan kapasitas untuk perencanaan dan keuangan. Lokal karya ini menghadirkan pakar M&A internasional dan domestik dan termasuk kegiatan langsung bagi para peserta. Nah, tindakan ke depan yang ingin dilakukan adalah tugas pertama Bappenas dan Kemenq adalah bagaimana informasi MONEF digunakan untuk penganggaran, perencanaan, pembuatan kebijakan, manajemen, dan akuntabilitas. Lalu yang kedua, Indonesia memperkenalkan kerangka pengeluaran jangka menengah. Nah, hal ini cocok mengaitkan informasi pemantauan dengan pembaharuan baseline lembaga di awal siklus persiapan anggaran. Tetapi ada beberapa masalah atau kendala yang dihadapi karena Indonesia menerapkan strategi bottom up. Ini menjadi celah untuk melakukan proses MONEF yang ada dan yang diusulkan. Oleh karena itu, diharapkan stakeholder memiliki mandat hukum untuk mengumpulkan informasi MONEF yang diperlukan oleh banyak pengguna. Nah, contohnya adalah informasi terkait pencairan anggaran, output kegiatan, output jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, future action yang ingin dilakukan untuk menjaga ini supaya tetap baik adalah menjaga forum untuk berdiskusi dan berkoordinasi terkait perubahan pada pengaturan MONEF yang ada, lalu mengembangkan protokol berbagai informasi MONEF, lalu mengembangkan praktik komunitas dan untuk meninjau dan mempromosikan peningkatan kualitas informasi kinerja, lalu yang terakhir adalah memanfaatkan implementasi yang tertunda dari sistem informasi manajemen keuangan baru pemerintah. Lanjut. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah dua masalah penting yang mendominasi, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk menumbuhkan permintaan yang kuat akan informasi untuk mendorong penyediaan informasi yang relevan, tepat waktu, dan berkualitas, sehingga intensif yang dibutuhkan sistem MONEF dapat dipertahankan. Lalu yang kedua, perlunya koordinasi kebijakan yang berkelanjutan di antara lembaga-lembaga pusat untuk menghindari adanya duplikasi dan konflik permintaan informasi yang membebani kementerian. Oke, makasih Rebecca. Rebecca sedikit coba tadi yang slide sebelumnya. Intensif apa insentif? Mungkin insentif kali ya, untuk kebutuhan untuk memberikan insentif ya, agar bisa bisa dipertahankan. Insentif mungkin ya, atau intensif? Coba deh. Insentif mungkin Pak. Insentif, kayaknya insentif. Makanya kan arahnya kan kalau MONEF itu harus ada reward and punishment juga biar bisa dilaksanakan secara optimal gitu ya. Oke, makasih ya. Nanti bisa mungkin typo saja itu ya. Oke, mungkin Bapak ingin tadi tertarik oleh Wildan tadi bilang aktor yang melaksanakan MONEF ini terlalu banyak gitu kan. Itu gimana tuh tanggapan kelompok 3? Tadi sempat terdapat banyak sekali aktor yang terlibat dalam perencanaan implementasi program MONEF gitu ya. Gimana nih solusinya? Coba ya. Terus terkait dengan eksistensi UKP 4 dan TNP2K itu ya. Gimana sekarang? Masih ada nggak? Kalau nggak salah sih UKP 4-nya masih ada nggak kira-kira? Coba dijawab nanti ya.
Kalau TNP2K kayaknya sih masih ada di kantor Wapres kalau nggak salah ya. Kalau UKP4 kayaknya sudah bubar deh kayaknya ya. Nah, coba nanti dijawab. Nah, ini satu lagi mungkin dikaitkan dengan materi kita spending review gitu ya. Ini bagaimana tanggapan kelompok 4 mengenai ini? Sepertinya ada duplikasi pekerjaan antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran gitu ya, terkait dengan spending review gitu ya. Kenapa? Bedanya kan cuma tipis aja tuh. Kalau DJA itu melakukan spending review-nya itu untuk tahun anggaran yang direncanakan, ya artinya objeknya sama nih, RKAKL, dokumen rencana kerja anggaran kerja lembaga. Nah, cuman kalau yang si Ditjen Pembendaharaan dia melakukan spending review itu terhadap RKKL tahun anggaran berjalan. Apa yang sudah ditelaah oleh DJA dilakukan ditelaah lagi gitu ya oleh Ditjen Pembendaharaan. Apakah ini tidak menyebabkan duplikasi pekerjaan yang akhirnya juga menimbulkan efisiensi birokrasi? Nah, itu mungkin pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak itu Bapak ambil sebenarnya dari bacaan yang Bapak pernah share ke PIC ya, ke Iqbal, tulisannya Pak Irwan Suliantoro. Nah, itu mungkin ya. Silakan ditanggapi. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ngasih tanggapan juga nggak apa-apa. Bantu kelompok 3. Jadi Bapak nggak menargetkan hari ini harus 3 kelompok gitu ya. 2 kelompok pun cukup gitu, nggak apa-apa. Biar ininya mendalam lah gitu ya. Diskusi kita bisa lebih mendalam, lebih bisa ini ya, lebih interaktif seperti itu. Silakan. Ada yang mau bantu kelompok 3 terkait dengan pertanyaan Bapak tadi? Gimana solusinya? Aktor yang melakukan monep ini terlalu banyak dan eksistensi, mungkin ada dapat informasi eksistensi UKP 4 seperti apa? Silakan. Enggak mesti harus KBK yang menjawab, Wildan atau satu lagi tadi Indah ya. Silakan kalau ingin membantu kelompok 3. Izin menjawab Pak, mungkin Ya, untuk silakan. yang untuk pertanyaan yang UKP 4 itu dulu ya Pak. Iya, Saya gimana? cari sendiri kalau UKP 4 itu udah diberhentikan dari 2014. Nah, artinya di jadi zaman Pak fungsi Jokowi nggak ada lagi ya? Di Iya zaman Pak, Pak jadinya Jokowi nggak ada lagi. Zaman Pak SBY kan dulu ada. Ada Pak Kuntoro Bangku Subroto ketua UKP 4-nya kan, kepalanya ya. iya benar Pak. Jadinya fungsinya UKP 4 itu dibebankan secara proporsional kepada Sekretaris Kabinet dan Staf Kepresidenan gitu Pak. Oke, sekarang Pak Jokowi di situ ya. Benar Pak. KSP ya, Kantor Staf Presiden, KSP kalau nggak salah zaman Pak Jokowi. Ya, oke, makasih. Ada yang ingin menanggapi lagi? Silakan, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Ini namanya ini kan, namanya mengungkapkan pendapat ya. Pendapat kan nggak bisa disalahkan gitu ya. Seperti itu. Silakan. Ada yang ingin membantu kelompok 3 atau malah ingin menambah pertanyaan lagi gitu terkait dengan paparan kelompok 3. Silakan, nggak apa-apa. Biar kelompok 3 nanti kalau memang waktu nggak cukup bisa menjawab secara tertulis saja. Gitu Wildan ya kali ya. Sepakat? Mungkin belum bisa menjawab sekarang gitu ya. Harus perlu waktu untuk menjawab itu, nggak apa-apa ya. Oke? Ada yang ingin bertanya? Silakan, satu aja dari kelompok lain. Kelompok 1, 2 sampai berapa itu? Sampai 9 kita kelompoknya ya. Nah, selain kelompok 1, silakan kalau ada ingin bertanya terkait materi tugas kelompok 3. Enggak ada? Belum ada? Kayaknya lagi males ya. Lagi males bertanya. Prima? Ada yang ingin ditanyakan atau ngasih ini masukan atas pertanyaan Bapak tadi? Gimana menurut Prima? Yang duplikasi pekerjaan antara DJA sama Ditjen Pembendaharaan terkait spending review gimana menurut Prima? Duplikasi nggak itu? Prima, boleh merespon? Nah, salah nggak apa-apa? Kayaknya nggak ada masalah sih Pak. Soalnya kayaknya kepentingannya beda gitu Pak. Kepentingannya beda. Oke, di mana bedanya? Nah, mungkin bisa di ini. Kepentingannya beda. Kalau DJA, memang untuk keperluan RKKL ya,
hingga dia nanti menjadi dokumen pelaksanaan anggaran gitu ya. Sedangkan dari sisi Ditjen Pembendaraan sebenarnya bukan melakukan pemeriksaan ulang atas pekerjaan DJA, tapi ini lagi gitu ya. Mungkin topiknya fokusnya bukan itu gitu ya. Bagaimana mencari titik-titik penghematan untuk menambah kapasitas fiskal gitu ya, ruang fiskal tadi gitu ya. Nggak masalah ya Prima ya. Itu bukan duplikasi ya. Oke, sepakat ya. Terus satu lagi, ada pertanyaan tadi? Enggak ya? Sudah terjawab semua pertanyaan Bapak? Kalau aktor yang terlalu banyak, gimana tadi? Ya, tadi kan salah satunya UKP 4 udah nggak ada lagi, gitu ya. UKP 4 tidak ada lagi, digantikan oleh ya kantor staf presidenan KSP gitu ya, untuk mengawal atau menilai kinerja kementerian lembaga gitu ya, menilai raport kinerja si kementerian lembaga ini ditarik ke induk aja kantor staf presidenan gitu ya, nggak perlu lembaga baru lah seperti itu ya. Terus kalau yang ini gimana? Kalau terkait dengan KL yang menyelenggarakan punya sistem monef internal, gimana Wildan? Boleh nggak Wildan? Ahmad Wildan sama Indah atau teman-teman yang lain bisa bantu menjawab. Jadi kalau nggak salah tadi untuk memantau beban di tingkat kementerian itu di situ sempat paparkan bahwa KL itu punya sistem monef internal tersendiri gitu ya. Jadi kayak Bapak dulu menangani LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mereka punya sistem monef internal mereka gitu ya. Tapi selain mengawal sistem monef internal mereka pun juga harus memenuhi kewajiban untuk mengisi data-data terkait capaian output dan segala macam gitu di aplikasi yang dibangun oleh DJA, misalnya Smart gitu ya, Smart seperti itu. Apakah itu tidak tumpang tindih gitu? Izin. Gimana? Ya silakan Wildan. Mungkin yang terkait aktor yang atau yang terlalu banyak. Terus termasuk KL yang punya internal sendiri. Dari sini sama dari yang jurnal ini sama yang dari Pak Irwan itu terkait itu Pak, penyeragaman monef. Iya. Ya, sehingga mungkin apabila data-data monef di suatu KL tersebut seragam, jadi kayak bisa digunakan sekaligus oleh perencana dan penganggaran Bappenas Kemenku maupun dari KL-nya itu sendiri, sehingga memanfaatkan data monef yang sama sehingga pekerjaan pun juga tidak terduplikasi gitu mungkin. Jadi perlu tetap ada sistem yang terintegrasi gitu ya. Nah, menurut Wildan apa tuh yang punya potensi untuk menjadi aplikasi yang satu untuk semua itu apa? Kalau Wildan bilang, kalau di perencanaan penganggaran kan ada Krisna gitu ya, Wildan ya. Udah aman sekarang kan, udah nyatu kan antara perencanaan dan penganggaran, ada Krisna gitu ya. Nah, kalau monef ini apa kira-kira yang punya potensi untuk bisa dijadikan menjadi ya satu lah gitu ya, integrasi berbagai sistem informasi. Bapak tuh bisa tuh, Omspan itu bisa kayaknya Wildan. Kira-kira Wildan gimana? Online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Kalau itu kan sampai saya juga Omspan. Kayaknya sepertinya bisa gitu ya ke depannya gitu ya, sepertinya itu. Tapi mungkin ada yang nggak ikhlas juga gitu ya. Bappenasnya mungkin Bappenasnya wah ini kok Kementerian Keuangan lagi gitu ya ini kan, seperti itu ya. Tapi memang harus legowo kalau memang ini gitu ya. Memang untuk yang powerful kan sekarang Omspan itu bisa membantu kita untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal seperti itu. Oke, kelompok 3, makasih ya sudah menjawab. Mungkin kita kasih kesempatan kelompok 2 ya. Jadi kalau kelompok 1 hari ini nggak sempat kebagian presentasi, ya nggak apa-apa. Nanti kita di pertemuan berikutnya juga nggak apa-apa. Nggak mesti juga Bapak harus selesai tugas kelompok ini di pertemuan ke-5, 6, 7. Bisa pertemuan ke-8 juga masih bisa. Ya, sepakat gitu ya. Daripada cepet-cepet tapi nggak ada diskusinya, pendalamannya seperti itu.
Oke, silakan ditutup dulu, stop share dulu si kelompok 3. Mungkin kita kasih kesempatan lagi kelompok 2. Kita kasih applause dulu lah untuk kelompok 3. Makasih ya. Kelompok 2 kita masih punya waktu ini 11.35. Kalau tambah 15 menit udah mau menjelang jam 12 gitu ya. Ya udah kelompok 1 nanti aja mungkin ya. Karena materinya juga agak berat. Mungkin kelompok 2 mengenai apa nih? DEA ya sebenarnya ya. DEA tapi yang untuk yang input yang non substitutable gitu ya. Substitutable. Oke, silakan. Siapa ini? Ada Iqbal, ada Prima, ada Fadlevio. Siapa yang mau presentasi pertama? Maaf Pak, itu kelompok 1 Pak. Kalau yang anggota. Oh ya salah ya, kelompok 1 itu. Oh iya, itu kelompok 1. Kelompok 2 itu si Diko ya, Diko, Miska, Ya Pak. Damar gitu ya. Betul. Ya Pak. Salah Bapak ya. Nggak kelihatan. Oke, silakan. Untuk yang kelompok 1 bisa ini dulu lah ya. Kalau memang ada waktu baru kita kasih kesempatan. Tapi kayaknya mepet waktunya ya. Silakan. Kelompok 2. Handbook ya. Handbook DEA ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan Handbook on Data Involvement Analysis untuk chapter yang pertama. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada Darmaranti Rusmaliatin. Yang kedua, saya sendiri Diko Yudetama. Yang ketiga, itu ada Miska Maulida Koinor. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Miska. Silakan Miska. Baik, terima kasih Diko. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai pengenalan. Lanjut. Jadi Data Envelopment Analysis atau DEA ini merupakan sebuah pendekatan yang berorientasi data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja entitas. Bisa juga disebut dengan Decision Making Units atau DMU. DMU ini sendiri mengkonversi beberapa input menjadi beberapa output. Dia digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai entitas yang terlibat dalam banyak kegiatan yang beragam dan dalam konteks yang berbeda. Contoh penggunaannya adalah dia menggunakan berbagai bentuk DMU dalam mengevaluasi kinerja seperti rumah sakit, angkatan udara, universitas, pengadilan, dan lain-lain. Menurut Charnes, DEA ini digambarkan sebagai model pemrograman matematika yang diterapkan pada data pengamatan yang menyediakan cara memperoleh estimasi hubungan empiris yang baru seperti fungsi produksi dan atau kemungkinan produksi efisien. Jadi formalnya DEA ini adalah metodologi yang diarahkan ke frontiers daripada central tendencies. Lanjut. Selanjutnya adalah ada definisi. Definisi yang pertama, efisiensi extended Pareto, di mana efisiensi ini dicapai oleh DMU jika dan hanya jika tidak ada input maupun output yang dapat ditingkatkan tanpa memperburuk input atau output lainnya. Dan selanjutnya ada definisi yang kedua, relative efisiensi, yaitu DMU dikatakan efisien berdasarkan bukti yang tersedia jika dan hanya jika kinerja DMU lain tidak menunjukkan bahwa input atau output dapat ditingkatkan tanpa memperburuk input atau output lainnya. Hal ini mengabaikan harga atau asumsi bobot lainnya di mana seharusnya mencerminkan kepentingan relatif dari input atau output tersebut. Lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah dan latar belakang DEA. Jadi penemuan DEA ini diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Farrell pada tahun 1957, di mana Farrell awalnya termotivasi untuk mengembangkan metode dan model yang lebih baik dalam melakukan evaluasi produktivitas. Selanjutnya, Farrell mengusulkan pendekatan analisis aktivitas yang lebih memadai untuk menangani masalah ketidakmampuan indeks yang terpisah antara produktivitas tenaga kerja, modal, dan lain-lain.
Lalu konsep produktivitas ini diperluas menjadi konsep yang lebih umum, yaitu efisiensi. Selanjutnya, dari penemuan Farrell tadi, kemudian dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Cooper, Charnes, dan Rhodes, atau dikenal juga dengan CCR. Pengembangan ini diawali dengan Rhodes dan Cooper yang melakukan analisis atas evaluasi program pendidikan follow-through program untuk siswa kurang mampu di sekolah umum Amerika Serikat. Program ini mencatat kinerja sekolah dalam hal output seperti peningkatan harga diri pada anak yang kurang beruntung, yang mana diukur dengan tes psikologis dan juga input seperti waktu yang dihabiskan oleh ibu dalam membaca bersama anaknya. Namun sayangnya model ini kurang membantu analisis untuk data yang besar seperti follow-through program. Jadi karena kurang memuaskan, Cooper mengundang Charnas untuk bergabung dengan mereka. Dan dengan memanfaatkan karya sebelumnya, Charnas dan Cooper serta Rhodes dapat mengembangkan DEA, sehingga pada saat ini DEA mencakup berbagai pendekatan alternatif untuk mengevaluasi kinerja. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai CCR model atau Cooper, Charnes, dan Rhodes. Jadi untuk memungkinkan pengaplikasian ke berbagai aktivitas digunakan istilah DMU untuk merujuk pada entitas apa yang akan dievaluasi dalam hal kemampuannya untuk mengubah input menjadi output. Evaluasi ini dapat melibatkan lembaga pemerintah, organisasi, maupun perusahaan. Evaluasi ini juga dapat diarahkan ke institusi pendidikan, rumah sakit, kepolisian, maupun unit tentara. Dalam CCR model terdapat 10 persamaan atau model atau rumus yang digunakan untuk menghitung dan melakukan analisis DEA atau DEA. 10 model ini dapat dilihat pada buku referensi Handbook on Development on Data Involvement Analysis atau DEA pada chapter pertama. Selanjutnya, lanjutkan dari definisi sebelumnya. Selanjutnya ada definisi 1.3 mengenai DEA efisiensi, di mana kinerja DMU 0 sepenuhnya atau 100% efisien jika dan hanya jika keduanya. Yang pertama, theta bintang sama dengan 1, di mana theta bintang itu merupakan hasil atau penyelesaian optimal yang menghasilkan skor efisiensi untuk suatu DMU. Dan yang kedua adalah seluruh selek SI minus bintang sama dengan SI plus bintang sama dengan 0, di mana SI minus bintang dan SI plus bintang itu merupakan select variabel yang digunakan untuk mengkonversi pertidaksamaan. Selanjutnya, definisi 1.4 mengenai weekly DEA efisien, di mana kinerja DMU 0 dianggap kurang efisien jika dan hanya jika theta bintang sama dengan 1, dan yang kedua, SI minus bintang sama dengan 0, tidak sama dengan 0, dan atau SI plus bintang tidak sama dengan 0. Kondisi ini disebut weakly efficient karena adanya non-zero slack, yaitu yang kondisi kedua. Selanjutnya ada definisi 1.5, di mana kinerja DMU 0 dikatakan efisien hanya jika theta bintang sama dengan 1 dan seluruh selek SI minus bintang sama dengan SI plus bintang sama dengan 0 untuk seluruh I dan R. Lanjut. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Diko. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas model CCR dalam versi berorientasi input dan output. Nah, tabel 1.1 di samping ini menyajikan model CCR dalam versi orientasi input dan output, masing-masing dalam bentuk sepasang program linear ganda.
Model CCR ini memiliki batasan tambahan ke dalam masalah pengali. Pada bab ini tidak dibahas lebih mendalam karena terkait model CCR orientasi input dan output. Kemudian ini adalah contoh DMUS yang sudah dijelaskan oleh Miska tadi. Nah, digunakan contoh yang disajikan pada di bawah yang terdiri dari 5 DMU. Diberi label P1 sampai dengan P5. Masing-masing menggunakan satu input untuk menghasilkan satu output. Angka-angka dalam tanda kurung di atas ditafsirkan sebagai nilai koordinat yang sesuai dengan input dan output. Dalam setiap kasus, nilai di sebelah kiri dalam tanda kurung adalah input dan nilai di sebelah kanan adalah output untuk P di mana nilai-nilai ini terdaftar. Kemudian untuk sebab selanjutnya, ekstensi untuk model CCR. Yang pertama, kita akan membahas non-diskresi input dan output. Kunci untuk perlakuan matematis yang tepat dari variabel non-discretionary terletak pada pengamatan bahwa informasi tentang sejauh mana variabel input non-discretionary dapat dikurangi berada di luar kebijaksanaan manajer DMU individu. Misal, variabel input dan output masing-masing dapat dipartisi menjadi himpunan bagian, dan variabel discretionary atau D dan non-discretionary atau N. Selanjutnya, untuk categorical input dan output, pengembangan sebelumnya mengasumsikan bahwa semua input dan output berada dalam kategori yang sama. Namun tidak perlu terjadi seperti misalnya ketika beberapa restoran cepat saji memiliki fasilitas menyelam dan beberapa tidak. Setiap DMU harus dibandingkan hanya dengan DMU dalam kategorinya sendiri dan lebih kurang menguntungkan, yaitu yang beroperasi di bawah kondisi yang sama atau lebih buruk. Jika kategori tidak dapat dibandingkan, misalnya universitas negeri versus universitas swasta, maka analisis terpisah harus dilakukan untuk setiap kategori. Selanjutnya akan dibahas oleh Ranti. Silakan Ranti. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Diko. Nah, dalam model CCR ini, pembatasan eksplisit pada pengganda adalah positif, di mana nilai E adalah lebih besar daripada 0. Oleh karena itu, pembatasan eksplisit pada pengganda ini dianggap fleksibel, karena yang terpenting nilainya positif. Fleksibilitas ini yang seringkali dianggap menguntungkan atas penggunaan metodologi DEA. Namun, dalam beberapa situasi, fleksibilitas ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, karena memungkinkan DMU tanpa efisiensi namun dengan cara yang tidak benar, karena model CCR dapat menetapkan terlalu rendah atau terlalu tinggi terhadap nilai pengganda dalam upaya mendorong efisiensi sebuah DMU. Next. Selanjutnya yaitu Windows Analysis. Windows Analysis ini merupakan salah satu bentuk modifikasi dari DEA. Dalam pendekatan ini, masing-masing unit pada beberapa periode waktu yang berbeda diperlakukan sebagai comparable unit yang berbeda. Selanjutnya, efisiensi alokatif dan keseluruhan. Efisiensi teknis tidak memerlukan penggunaan harga atau bobot lainnya. Efisiensi alokatif dan keseluruhan untuk harga satuan dan biaya unit tersedia. Selanjutnya, efisiensi keuntungan. Efisiensi keuntungan atau profit efisiensi merupakan ukuran kinerja keuangan ekonometrik dari seberapa baik profitabilitas aktual dibandingkan dengan batas praktiknya. Selanjutnya, nah, perkembangan terkini dari DEA. Dari Cook and Zhu membuat sebuah makalah pada tahun 2006, variabel urutan peringkat dan DEA ini ditinjau kembali, dan yang kedua, diskrit dan model proyeksinya dibahas. Kemudian beberapa bentuk ketidaktepatan pada DEA, fokus utamanya adalah pada data urutan peringkat. Kemudian sejumlah pendekatan supply chain dibangun pada game theory construct dengan dua model utama yang dihasilkan, yaitu non-kooperatif model dan kooperatif model. Selanjutnya, penambahan variabel non-discretionary dan variabel categorical, ordinal atau peringkat dengan urutan data dimodelkan dalam pendekatan DEA. Selanjutnya, sejumlah perkembangan DEA disajikan dengan permodelan struktur internal DMU dengan status input atau output. Nah, kalau di Indonesia sendiri, DEA ini digunakan oleh DCPB dalam melakukan review efisiensi pada proses spending review.
Next. Nah, kesimpulannya, fokus pada bab ini pada literatur DEA dan ekonomi sebagai technical efficiency. Namun masih ada jenis efisiensi lainnya yang dianalisis dengan DEA. Misalnya return to scale inefisiensi dapat memberikan kemungkinan yang mengidentifikasi kekurangan tambahan dapat muncul ketika harga unit atau biaya unit tersedia yang menarik bagi pengguna potensial. Pengguna model inefisiensi teknis belum sepenuhnya didalami. Misalnya penggunaan DEA mengidentifikasi DMU ke dalam evaluasi optimal karena dapat berfungsi sebagai benchmark DMU untuk menentukan cara terbaik menghilangkan ketidakefisiensian. Namun konsep technical inefficiency menjadi dasar yang dibutuhkan untuk mempelajari jenis efisiensi lain. Next. Oke, sudah selesai ya. Materinya agak berat, tapi sudah bisa lah dipaparkan dengan lebih sederhana oleh kelompok 2 gitu ya. Oke, coba balik ke ini. Tadi gambar titik-titik yang ini. Coba gambar titik-titik di slide nomor berapa sih? Nomor 6 kali ya? Nomor 6. Nomor 12 kali ya? 12 sih. Nah, kalau lihat titik-titik itu, yang titik frontirnya yang mana tuh? Bisa bantu nggak menunjukkan kalau Diko, Miska, sama Damaranti ya? Menurut ini satu input dan satu output kan? Kalau ya, menurut Anda, titik yang frontirnya mana tuh? Dari berapa titiknya itu? Ada 5 titik ya? Mungkin P2, Pak. Dia kalau titik frontir itu lebih dari 1. Jadi bentuknya kalau nggak P1, P2, P3, P4 atau P1, P5, P3, P4. Gimana? Kalau dulu kita belajar ini bentuknya kalau satu input dengan satu output, dia bentuknya masih ingat nggak? Bentuknya gimana? Cembung. Cekung atau cembung? Cembung artinya dia bentuknya titiknya yang mana nih? Yang paling efisien yang mana? P2 sama P5 lebih efisien mana? Berarti titiknya P1, P2, P3, P4, Pak. Iya, kayaknya itu. Jadi P5 dianggap tidak efisien gitu ya. Betul ya? Masih ingat kan itu? Gambar-gambar kemarin itu ya. Ada kombinasi satu output dan satu input, satu output, segala macam itu ya. Ingat. Prinsipnya kalau yang namanya efisiensi, kalau yang kita lihat sini nilainya berkisar dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Semakin mengarah ke angka 1, semakin efisien. Semakin mendekati angka 0, dia akan semakin tidak efisien. Dikaitkan dengan materi kita hari ini, spending review, sebenarnya Bapak sempat dulu dapat ini ya, dapat kiriman buku spending review tingkat nasional. Di dalam buku spending review tingkat nasional itu ada gambar penerapan ini dia dalam spending review. Gambar-gambarnya pun ada kalau nggak salah itu ya. Cuman Bapak belum ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti Bapak ketemu lagi file itu ya, dokumen itu buat memperjelas gitu ya materi kita spending review dikaitkan dengan penggunaan DEA ini dalam membantu ini ya untuk spending review oleh Ditjen Perbendaharaan seperti itu ya. Oke, silakan ada kelompok lain selain kelompok 2 yang ingin bertanya. Materinya memang agak berat ya, buku teks lah ini ya, handbook tentang dia baru bab pertama ini ya, bab pertama. Tapi memang lebih bagusnya lagi kalau bisa memberikan contoh gitu ya, yang penerapan DEA ini untuk membantu spending review di Ditjen Perbendaharaan. Kalau nggak salah tuh Bapak punya tuh filenya gitu ya. Tapi belum ketemu apa di laptop satunya lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu, Bapak share lagi nanti ke Iqbal kali ya. Walaupun agak tebal tapi paling enggak penerapannya jadi Anda lebih paham gitu ya. Ada yang di kelas
609 yang ngambil topik Monef anggaran, KTTA-nya ada nggak? Dari 27 mahasiswa Bapak, ada yang topik KTTA-nya Monef? Monef anggaran? Nggak ada? Kayaknya Dikit ada, Pak. kali ya? Ada ya. Kalau Bapak cuman berapa ya? Tahun ini bimbing Monef 4 orang kali ya? 4 orang atau 5 orang, Bapak lupa. Itu ya. Tapi nggak tahu deh, ada nggak yang ngambil topik tentang spending review gitu ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Atau kelompok 2 ingin menambahkan? Kalau cuman lihat dari paparan tanpa melihat ininya penerapannya mungkin agak bingung gitu ya. Bingung nggak kira-kira? Prima. Gimana, Prima? Bisa bantu nggak? Kalau di paparan Prima gimana? Coba ada contoh nggak di kelompok 1? Nah, langsung masuk ke penerapannya coba. Kelompok 1 silakan. Tutup dulu mungkin si ini ya, kelompok 2 ya. Mungkin di paparannya si Prima dan kawan-kawan ada tuh gimana penerapan ininya. Apa? Ada nggak atau gambar-gambarnya ada yang menjelaskan tentang ini nggak? Aplikasi untuk urban mass transit system. Ada gambar-gambar nggak, Prima? Coba, Prima. Di bagian papannya nggak ada, Pak. Gambar cuman full tulisan. Di PPT-nya? Nggak PPT yang, oh bukan Prima ya, Iqbal ya? Iqbal, Prima kelompok 1. Prima Prima bukan kelompok ini ternyata ya. Oh iya, masuk juga ya. Prima Saputra kelompok ini juga. Iqbal, Prima sama Fadrevio, bukan? Ya, iya benar, Pak. Oh ya. Coba ditutup dulu PPT yang kelompok 2. Kelompok 1 mungkin bisa memperjelas terkait gambar-gambar yang apa frontier gitu ya. Bagaimana DMU yang pada batas bisa meningkat produksi salah satu outputnya. Mungkin bisa dikasih contoh di PPT-nya ini kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, sekilas saja. Nah, jadi bisa kelompok hari ini 3 kelompok sudah paparan gitu ya. Kalau kelompok 1 menambahkan saja gitu ya, menambahkan saja gitu ya. Silakan yang bagian PPT nomor berapa nih ya? Yang bisa menjelaskan. Coba nomor 11 itu kali. Coba bisa di-share screen nggak untuk kelompok 1? Menghitung efisiensi input, terus ada efisiensi input, frontier. Coba slide nomor 11 kali ya, 11 kali ya, coba. Prima. Bagaimana DMU yang berada pada batas titik-titik frontier itu gitu ya, bisa meningkatkan produksi salah satu outputnya dengan menurunkan produksi output lainnya. Asumsi dasar adalah bahwa input bersifat allocable gitu ya. Mungkin yang 11 kali, nomor 11 ya. Oh, nomor 11 ya. Iya kayaknya. Bagaimana DMU? Oh, bukan ya. Mungkin Bapak nyetak yang belum yang terakhir kali ya. Mungkin ada tambahan ya. Awalnya berapa? 19 iya, Pak. Jadi halaman. buat yang dipresentasiin Prima ini ada tambahan kemarin. Oh iya, iya. Ada yang kurang lengkap. Yang awal cuma 19 kalau nggak salah ya. Coba ini. Bisa nggak bantu jelaskan untuk ini gimana nih? Yang nomor 12, Prim. Nah, coba. Gimana? Nah, ini bagaimana DMU yang berada pada batas frontier itu bisa meningkatkan produksi salah satu outputnya. Bukan kan kalau posisinya DMU-nya udah pas di batas titik frontier, artinya dia udah dianggap paling efisien kan? Nah, coba jelasan itu gimana? Jadi kalau titik-titik efisiennya yang bentuk yang ini ya, yang bentuknya di titik berapa itu? Yang ada titik-titik garis titik-titik ya?
Betul nggak si Prima sama Iya, Iqbal sama jadi yang Levio? dia yang efisien yang Betul ada ya? di titiknya itu, Pak. Itu ya, titik-titik frontirnya gitu ya. Oke, ini jadi untuk di bagian ini menjelaskan bagaimana DMU atau Decision Making Unit yang berasal ini ya, bukan berasal, yang berasal pada batas atau frontier bisa meningkatkan produksi salah satu outputnya. Nah, yang jelas pertama dengan menurunkan produksi output lainnya. Nah, asumsi dasarnya itu bahwa input itu bersifat allocable atau bisa dialokasikan. Nah, untuk produksi efisien dengan input tetap, maka outputnya substitutable atau dapat digantikan. Karena memproduksi suatu output dengan jumlah lebih banyak mengakibatkan produksi output lain menjadi lebih sedikit. Nah, bila kedua input tidak saling menggantikan, maka garis produksi frontirnya atau garis batas itu akan membentuk sudut 90 derajat dan cekung ke arah asalnya. Next. Nah, terkait dengan asumsi itu, tidak ada syarat ekonomi untuk DMU yang efisien dalam memproduksi suatu output menjadi efisien dalam memproduksi output lainnya. Sehingga untuk vertical frontier, untuk batas yang di vertikal, itu bisa diestimasikan sesuai dengan DMU yang paling banyak diproduksi pada output 1. Dan untuk yang horizontal frontier, bisa diestimasikan dengan menggunakan DMU yang diproduksi lebih banyak pada output 2. Nah, untuk ini, titik efisiensi DMU adalah titik terjauh pada frontier yang inputnya belum dinaikkan dan outputnya belum diturunkan. Nah, jarak antara sebuah DMU dengan titik efisiensi ini merupakan titik inefisiensi DMU. Oke, itu. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Iqbal ya. Jadi memang harus baca jurnalnya agak pelan-pelan gitu ya. Mungkin teman-teman kelompok 1 pun juga membaca bikin PPT-nya agak ini juga gitu ya. Memang memahami artikel jurnal seringkali butuh ya effort yang lebih gitu ya. Apalagi ini dalam bahasa Inggris harus bacanya berulang-ulang gitu ya. Apa sih maksudnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari proses pembelajaran Anda gitu ya. Bapak berharap Anda juga tidak puas dengan lulus D3 gitu ya. Ingin lanjut ke D4 atau S1, S2, bahkan S3 gitu ya. Nah, suatu kebanggaan sendiri bagi seorang pendidik kalau si mahasiswanya itu punya ilmu yang lebih tinggi daripada si ini ya. Si pendidiknya itu sendiri. Ya, kalau Bapak cuma S2, Anda bisa S3, lebih bagus gitu ya. Ada peningkatan. Sama kayak Bapak dulu gitu kan. Orang tua Bapak bilang, ya kalau Bapak cuma bisa punya misalnya sepeda gitu ya, atau motor gitu ya, anaknya harus punya mobil. Ada peningkatan secara ekonomi gitu ya. Begitu juga Bapak harapkan Anda juga dengan diperkenalkan perkuliahan dengan memperkenalkan artikel jurnal ini bagian dari mempersiapkan Anda gitu ya, karena Pak Direktur itu pinginnya mahasiswa PKN STAN gitu ya bisa lebih maju ke depannya gitu ya, seperti itu ya. Nggak apa-apa, memang kelihatannya sulit gitu ya, sama seperti Bapak juga tugas-tugas kuliah S3 itu luar biasa, bikin kepala pening gitu ya. Bahasa harus begadang gitu ya. Tapi ya kita nikmati aja deh prosesnya gitu ya. Kalaupun tidak kuat dijalani katanya, ya kalau nggak kuat jalan ya pakai sepeda atau motoran gitu. Seperti itu ya. Gitu biasanya mahasiswa S3 menghibur diri gitu ya. Biar nggak stres gitu ya, seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya nggak? Nah, ini kita waktunya tinggal 6 menit lagi. Mungkin Bapak portal dulu ya, biar nggak teriak alarmnya itu. Biasanya dia kalau udah menjelang 5 menit itu ya, sampai nggak, biar dia nggak alarmnya berbunyi menyakitkan telinga kita. Ini masih tinggal 1 menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau mungkin sempat baca artikel yang lain gitu ya terkait dengan dia ini seperti apa, silakan. Mungkin kelompok yang lain ada nggak yang membahas tentang dia?
Kita kan ada 9 kelompok tuh. Yang parel ada kayaknya. Kelompok 7 ya. Pengukuran produktivitas, efisiensi produktivitas oleh parel gitu ya. Nah, itu kalau nggak salah yang awal ya parel itu 19 berapa tadi? 57 ya, bukan? Parel itu. Kalau tadi kan ada si siapa yang mengembangkannya tadi? Tahun berapa tadi? Cooper, Road, Chance itu 1978 gitu ya. Ada yang lebih awal lagi si parel gitu ya. Itu yang biasanya dikenal dalam apa? Kalau di S3 itu namanya state of the art ya. Siapa pertama kali yang memperkenalkan efisiensi? Oh gitu ya. Itu si parel 1957 kalau nggak salah parel itu ya. Parel itu 1957. Setelah itu baru dikembangkan oleh si ini Chance, Cooper, and Road, CCR itu ya 1978. Oke, Bapak tutup dulu kuliah di portal akademik biar dia teriak gitu ya. Biar aman, alarmnya nggak berbunyi kencang menyakitkan telinga kita gitu ya. Oke, sudah berhasil, siswa masuk semua. Ini juga sudah aman. Oke, silakan. Ada yang ingin menambahkan? Nah, gimana? Kelompok 7 mungkin sekilas? Kalau parel gimana? PPT-nya Bapak kebetulan belum nyetak semua, baru kelompok 1 dan 2, 3 baru Bapak cetak PPT-nya. Kelompok 7 gimana? Ada kesulitan nggak kemarin memahami artikel jurnalnya? Ada kelompok 7 siapa ya? Kelompok 7 itu ada siapa nih? Teman-temannya. Ada orangnya nggak ya? Ditulis nggak di PPT-nya kan? Oh ada. Ah nggak ada ya? Nggak ditulis kali ini anggota timnya di PPT-nya. Ada nggak? Maaf Pak, kelompok 7 ya Pak? Oh, siapa kelompok 7? Saya sendiri Pak, Sylvia sama Birendra. Oh ya udah. Betul ya, Pak. di PPT-nya nggak ditulis nama ininya ya? Iya Pak, nama karena anggota PPT, kelompoknya. Iya Pak, karena PPT batasan Ya udah nggak 20 kan Pak. Iya, apa kelupaan kali ya. Iya, Bapak belum sempat ngeprint, baru kelompok 1, 2, dan 3 saja gitu ya. Nah, ini kan yang terkait dengan kan ada 3 kelompok nih gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 7 ya. Nah, tapi kelompok 4 juga masih sebenarnya pengukuran efisiensi produktivitas, kondisi duration itu juga kayaknya masih nyambung. Kelompok 10 nggak ada kebetulan ya. Yang pengukuran efisiensi produktivitas juga ada itu pengembangan lebih lanjut gitu ya. Tapi yang pertama parel gitu ya, si parel itu. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin agak pening bahas efisiensi, nggak apa-apa gitu ya. Bapak sebenarnya juga topik disertasinya pengen bahas itu efisiensi belanja di Satkera ini BLU ya, di BLU terutama di negeri ya, yang berbentuk universitas. Nah, untuk tahap awal mungkin Bapak mau mengukur efisiensi belanja pada ini perguruan tinggi negeri yang berbentuk politeknik dan akademi komunitas gitu ya. Jadi kalau di kita di Indonesia ini berada di Ditjen Pendidikan Tinggi Vokasi. Kalau nggak salah itu ada 10 ya, ada 10 politeknik dan akademi komunitas yang ini ada di Ditjen Pendidikan Vokasi. Pernah dengar akademi komunitas nggak? Ada yang dari Blitar nggak ini? Ada yang dari Blitar? Nggak ada. Pernah dengar akademi komunitas nggak? Ada di sana Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Pajar Blitar, gitu ya, di Blitar. Itu D2, diploma 2. Itu udah berbentuk BLU juga, ya, bentuk BLU. Jadi ada Politeknik Sumawe, Politeknik Negeri Surabaya, Lampung, Jakarta, Semarang, PEN Surabaya, Poli Negeri Jember, Poli Negeri Madiun, Poli Negeri Nusa Utara. Nah ini baru-baru nih, Nusa Utara ini baru kayaknya Mbak, dan Madiun gitu ya. Zaman Bapak dulu menangani Ditjen Pendidikan Tinggi belum ada tuh Poli Madiun sama Poli Nusa Utara dan Akademi Komunitas yang di Blitar ini. Ada yang dari Blitar? Nggak ada?
Nggak ada Pak, kelas ini nggak ada. Yang dekat-dekat Blitar, misalnya apa? Kediri gitu ada. Nah, itu kan dekat ya, Blitar, Kediri gitu ya. Itu Bapak ingin mau nulis tahun ini, mau nulis tentang itu bareng sama Pak Heru ya. Nah, oke, cukup ya. Ternyata udah jam 12.10 ya. Jadi kelompok 1 nggak usah paparan nggak Pak ya. Tadi sudah sempat memaparkan lah gitu ya. Mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.